Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin mau ngikutin aja energi dari semesta. Apa sih yang semesta bisa sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, terutama di dalam sebuah hubungan. Dan untuk setting tema hari ini, Kevin masih masukkan ke Egyptian series, berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Rahasia apa yang terungkap dari seseorang yang terhubung kepada kamu, atau mungkin juga hubungan-hubungan yang pada dasarnya memang penuh dengan gejolak emosional yang mendalam. Kita akan cek bersama-sama. Seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Energi semesta, ada hal apa yang terungkap dalam pembacaan kita kali ini? Kita akan tarik bersama-sama seperti apa energinya, apa yang semesta sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Kita cek bersama-sama. Ada energi apa yang semesta hadirkan untuk kita semua? Kita lihat dulu signifikatornya. Ada kata kunci apa yang bisa kita lihat bersama-sama. Sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi sedikit buku karya Kevin, Heart volume pertama. Ini masih tersedia di link Shopee, ada di kolom deskripsi ya. Buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan sahabat kebahagiaan, kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Hardcover bukunya, yaitu tebal ya. Depannya tebal di sini karena ini adalah eksklusif. Bukunya juga berwarna. Untuk kertasnya, ini kertasnya putih ya, dan tulisannya juga besar-besar. Karena mungkin pembacaan di sini butuh kejelasan ya. Jadi Kevin tulisannya besar-besar, tidak kecil-kecil, sehingga enak dibaca. Dan di bagian belakangnya di sini ada bagian afirmasi. Afirmasinya fungsinya untuk apa? Untuk menciptakan vibrasi positif ke level cinta. Segera miliki buku Heart volume pertama, kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Eksklusif ada di link Shopee di kolom deskripsi. Kalau saat kebagian nggak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Nanti Kevin pandu secara manual ya. Oke, kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, ada energi apa yang semesta hadirkan untuk saat kebagian. Saat bagian kartunya adalah Tutankhamun, tentang sebuah kematian. Ya, kematian di sini bukan ada sebuah kematian di dalam hidupnya dia atau kematian di dalam lingkungannya dia, bukan. Secara harfiah bukan tentang kematian yang mengindikasi tentang fisik yang melemah, tapi justru ada sesuatu yang dia rasa. Orang ini mungkin sudah mematikan hubungan antara kau dan dia. Mungkin kau dan diri dia tidak lagi ada sebuah kejelasan, sehingga komitmen seakan-akan mati. Namun kematian di dalam kartu Tutankhamun ini adalah sebuah roda perputaran. Roda yang berputar, yang tadinya hubungan kau dengan diri dia sempat mati atau mungkin juga sempat off. Ada sesuatu hal yang dibangkitkan kembali. Seakan roda perputaran ini adalah simbol dari karmanya dia yang sudah memperlakukan hubungan ini tidak adil dengan saat bagian. Karma-karma cinta itu bisa terjadi kapanpun. Ketika seseorang sudah selalu memberikan luka di dalam sebuah hubungan, namun orang yang dilukai memilih untuk diam dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi pada seseorang yang selalu memberikan luka tersebut? Dia akan merasakan kehilangan. Dia akan merasakan penyesalan.
Ya, terkadang penyesalan itu hadirnya di belakang. Dan penyesalan-penyesalan ini akan memunculkan sebuah perasaan atau gejolak emosional, di mana dia akan memvalidasikan antara ketika ada dengan kamu dan ketika tidak ada dengan kamu. Ada sesuatu hal yang dia rasakan. Kalimat oracle dari kartu Tutankhamun tentang kematian adalah yang hidup akan mati dan yang mati akan dihidupkan. Roda kehidupan berputar mengikuti iramanya. Dalam artian mungkin kamu sudah mematikan hubungan ini atau perasaan ini kepada dia karena luka yang terjadi. Tapi kalau misalkan ini bukan hubungan yang penuh dengan luka, Kevin merasakan ada sesuatu yang terbangkitkan dari perasaannya. Perasaannya yang tadinya dia itu cuek sama kamu, tidak ngabarin kamu, selalu diam ke kamu, ada sesuatu yang dibangkitkan. Apa itu? Itu adalah perasaan rindu. Rindu di dalam sebuah pertemuan. Karena mungkin hubungannya sudah mati cukup lama, atau hubungannya sudah off cukup lama, dia diam, dan kemudian ada rasa rindu yang dia rasakan sebagai bentuk validasi ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu. Dan ini adalah energi yang terlihat. Lalu ada energi apa untuk energi yang selanjutnya? Oke, ada waktu. Saat bagian sang waktu ternyata memang mendewasakan diri dia. Waktu yang membuat diri dia bisa ngerasain itu. Kita tidak bisa menyepelekan yang namanya waktu. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu adalah yang menemani kita dalam setiap proses kehidupan, termasuk cinta. Waktu mengajarkan dia untuk lebih bisa menghargai makna perasaan seseorang yang sebenarnya, yaitu kamu, sahabat kebahagiaan. Waktu yang akan menyadarkan diri dia betapa berharganya diri sahabat kebahagiaan. Maka dari itu, ketika dia berproses di situ antara ketika ada kamu dan tidak ada kamu, dia seperti memvalidasikan ternyata sebenarnya ada kamu itu nyaman ya. Aku bisa bercerita banyak hal, namun ketika aku diam sama kamu, ini yang membuat aku tuh kayak ngerasain rindu kepada kamu. Dan ini berkat waktu yang membuat dia ngerasain semacam ini. Kalimat oracle-nya adalah, kau tak akan pernah kembali ke masa lalu. Ciptakan kehidupan yang lebih baik untuk hari ini, esok, dan nanti. Dalam artian orang ini tidak bisa kembali ke masa lalu, atau mungkin juga untuk berbuat apa kepada kamu di masa lalu. Tapi dia yakin hari ini, atau esok, atau nanti, dia bisa menciptakan sebuah kebahagiaan kembali dengan kamu. Karena orang ini berusaha untuk bisa mendapatkan rasa percayamu terhadap dia kembali. Karena dia akan mengubah sang waktu agar masa lalu antara kau dan diri dia ini bisa diampuni, dan dia akan kembali hadir di masa depan untuk bisa menciptakan kisah kembali dengan kamu. Jadi pembacaan ini yang kami lihat adalah seseorang yang mungkin sudah pernah terlalui, atau mungkin juga orang yang sudah diam cukup lama dalam hubungan dengan kamu, atau mungkin juga orang yang sudah off lama sama kamu. Kemudian saat kebahagiaan, kamu sudah terbiasa tanpa diri dia, kamu menikmati hidup kamu. Lalu sang waktu yang membuat diri dia itu kayak memvalidasikan ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu. Ketika tidak ada kamu, dia ngerasain perasaan hampa. Seakan-akan dia kayak ngerasa bahwa kematian perasaanmu kepadaku ini membuat aku tersadarkan. Oke, ada yang sadar. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada labirin. Saat kebaikan, ternyata hubungan kau dengan dia itu rumit ya. Kau dan dia hubungannya cukup rumit. Dia ke kamu, kamu ke dia, hubungannya cukup rumit. Sehingga membuat perasaan ini terkadang kayak tertahan, gak bisa leluasa untuk mengungkapkan apa yang dirasa. Labirin itu sesuatu yang rumit. Terkadang kita terjebak di sebuah labirin perasaan sendiri, menduga-duga perasaan, akhirnya apa? Terhanyut dalam perasaan tersebut, termasuk dia. Dia yang terlalu banyak menduga-duga tentang kamu, terhanyut dalam perasaan dan pikirannya dia sendiri. Padahal sejatinya hubungan kau dan dia masih ada perasaan untuk bertahan. Tapi orang ini mungkin NPD atau terlalu negative thinking tentang kamu, terlalu narsistik kepada kamu, sehingga terkadang membuat hubungannya tuh dibikin rumit sendiri. Maka saran Kevin adalah belajar untuk menyederhanakan cinta.
teruntuk dia belajar untuk menyederhanakan cinta sehingga tidak ruwet sendiri. Di kartu labirin atau kartu The Sun di sini menceritakan tentang kehilangan harapan seperti hidup dalam labirin tua yang tak berujung, munculkan harapan di setiap hidup. Saat kebahagiaan, orang ini sepertinya pernah kehilangan harapan terhadap kisah percintaan ini dengan kamu, sehingga membuat hubungannya itu tak berujung, rumit. Harapan di dalam sebuah hubungan adalah bagaimana kalian bisa menciptakan vibrasi positif, yaitu bahagia bersama. Sejatinya hubungan cinta antara kau dan diri dia adalah berbagi kebahagiaan. Ketika berbagi kebahagiaan, artinya kalian juga belajar untuk lebih bisa meredakan yang namanya ego. Tapi mungkin kala itu belum bisa meredakan ego tersebut, sehingga terkadang hubungannya itu rumit. Dan kau dan dia memang hubungannya sangat rumit sekali. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya adalah intuisi. Sepertinya intuisinya dia mengatakan bahwa dia memiliki sebuah pemahaman baru tentang kamu. Kamu soal kebahagiaan jauh lebih tenang lagi, jauh lebih berkarisma lagi, sehingga orang ini memandangi kamu dari jauh. Dia teringat kamu, dalam intuisinya mengatakan bahwa aku akan kembali kepada kamu, karena rindu ini yang menepi di dalam perasaannya membuat diri dia teringat dan memikirkan saat kebahagiaan. Di ujung sana ada seseorang yang sedang merasakan intuisinya untuk kembali kepada kamu. Dan intuisinya dia mengatakan bahwa kau jauh lebih baik lagi ketimbang kau yang dulu. Itu adalah suara intuisinya dia. Dia kayak ngerasa bahwa saat kebahagiaan kamu memang sudah lebih baik lagi sih. Kehidupan kamu jauh lebih baik lagi. Kalimat oracle dari kartu intuisi ini adalah ikuti intuisi terdalammu, mata ketigamu akan mengantarkan ke pemahaman tanpa batas. Ya, dia mungkin ada sebuah perenungan atau pencerahan di dalam batinnya dia, sehingga dia punya pemahaman baru tentang diri kamu. Dan memang benar ya, saat bagian kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, seperti di bukunya Kevin di sini. Ketika kita sudah menaikkan value kita, maka dia juga akan ngerasa ada sesuatu yang salah di dalam benaknya, sehingga dia pengen untuk melihat kamu kondisinya itu seperti apa, karena rasa penasaran. Kalau kita terlalu mudah mengiyakan di dalam sebuah hubungan, maka kita memang terkadang kehilangan sebuah value di situ. Tapi ketika kita memberi sebuah jarak dan memberikan sebuah tempo dalam sebuah hubungan, ada rasa penasaran yang akan tercipta, terutama untuk dia. Dan Kevin melihat di sini ada rasa penasaran dalam benaknya dia, karena dia masih melihat kamu, dia masih memantau kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah istirahat. Oke, sarcophagus. Sarcophagus memiliki makna tentang istirahat. Istirahat dalam artian hubungan kamu sama diri dia memang break. Kamu sama dia mungkin ya habis berantem atau apa, istirahat, atau mungkin juga istilahnya adalah hubungannya off. Ketika hubungannya off di situ, kamu berinisiatif untuk lebih bisa meningkatkan vibrasi kamu ke level cinta, yaitu mencintai diri sendiri. Dan itu adalah hebatnya kamu yang membuat diri dia ngerasain rindu. Dan rindu ini memang menepi dalam perasaannya, dan bahkan dia memantau kamu. Karena di sini ada sebuah mata. Dia memang memantau kamu. Dia merasa bahwa kala itu ngejalin hubungan dengan kamu itu memang rumit, seperti di kartu labirin. Namun waktu yang mendewasakan diri dia untuk membuka perasaannya. Terkadang jeda atau istirahat ya, jeda di dalam sebuah hubungan menciptakan rindu. Karena jarak dan jeda yang menciptakan sebuah rindu. Dari mana rindu itu berasal? Ya, rindu itu berasal dari sebuah jeda, dari sebuah jarak. Karena ada sebuah jarak, rindu itu muncul. Kenapa seperti itu? Karena dia akan memvalidasikan ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu. Jadi ngerasain ini saat kebahagiaan. Jadi energinya di sini adalah nyambung dari setiap makna kartu oracle-nya. Kalimat oracle-nya adalah beristirahatlah untuk sementara waktu, kau tak perlu menghabiskan semua tenagamu. Dalam artian, saat kebahagiaan orang ini masih punya tenaga untuk kembali kepada kamu. Tapi tergantung dari saat kebahagiaan, apakah kamu mau menerima dia atau tidak. Karena yang jelas perasaannya dia adalah rindu yang memang benar-benar dia rasakan, menepi di dalam perasaannya dan memvalidasikan ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu. Dan ini adalah cikal bakal seseorang yang mungkin pernah terjalin di masa lalu dengan kamu, dia bisa muncul kembali. Atau mungkin juga sudah.
Dan ini terserah saat bagian. Keputusannya ada di diri kalian semua ya. Keputusan ada di diri saat bagian. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kevin pakai kartu Tarot Nefertari. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oh ya, ini Kevin jadikan tema aja ya. Kayaknya dari tadi Kevin melihat ada kata rindu. Temanya Kevin jadikan judul Rindu yang menepi dalam diamnya kepadamu, karena di sini ada kartu istirahat ya. Rindu yang menepi dalam diamnya kepadamu. Oke. Ini jadikan tema. Kepada semesta agung, Kevin mau melihat lebih dalam lagi. Rindu yang menepi dalam diamnya kepadamu, sahabat bagian. Apa yang dia rasa, batinnya dia berkata apa kepada kamu, yang terdalam dalam perasaannya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk kartu yang selanjutnya, saat banyak dia mau minta maaf sama kamu nih, ada kartu Two of Swords. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Ini simbolnya orang lagi maaf-maafan loh. Kalian lihat ya simbolnya. Ini simbol cukup unik sih. Di Mesir ada simbol orang lagi maaf-maafan, nih lagi salaman. Ini adalah simbol dari perdamaian. Two of Swords-nya di sini memiliki makna simbol perdamaian atau mungkin juga keadilan. Ya. Maksud dalam batinnya dia adalah mencoba untuk meminta maaf kepada saat kebahagiaan. Seakan-akan validasi dalam perasaannya dia ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu membuat diri dia bisa berpikir lebih jernih lagi. Namun itu semua tergantung dari kamu mau memaafkan atau tidak. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai manusia juga harus bisa memaafkan. Memaafkan bukan berarti menerima loh. Memaafkan ya memaafkan kesalahan, namun bukan berarti lagi menerima. Tapi segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di diri satu bagian. Karena pergerakannya dia bisa datang untuk meminta maaf kepada kamu dalam waktu 2 hari, 2 minggu, ataupun juga 2 bulan kemudian. Tapi Kevin rasa ini nggak nyampe 2 bulan sih. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Knave of Wands. Saat bagian ternyata dia masih mencatat hal-hal yang mungkin berkaitan dalam memori tentang diri kamu. Simbolnya ada sosok seseorang yang sedang mencatat sesuatu di kertas papirus dan dia sedang memikirkan sesuatu. Dan kamu adalah orang yang sudah masuk dalam daftar listnya. Sesuatu yang harus diselesaikan. Dalam tepian rindunya dia mengatakan bahwa aku harus menyelesaikan urusanku denganmu. Karena nggak tahu kenapa kamu selalu menghantui pikiranku. Dan kamu sudah menjadi list tujuannya dia. Oke, tapi ini terserah saat bagian ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Five of Pentacles. Saat bagian Five of Pentacles itu memiliki makna tentang penderitaan atau kehilangan hal-hal yang sifatnya adalah fisik. Simbolnya di sini ada seseorang yang kehilangan sesuatu. Dia sedang duduk jongkok dan sedang mencari-cari apa yang hilang di sini. Ternyata hatinya hilang. Loh kok bisa? Hatinya hilang. Ada sesuatu yang hilang di dalam perasaannya, yaitu kamu. Ketika kamu memberikan jarak kepada diri dia, kamu tidak nanggapin dia memang ngerasain kehilangan semacam itu. Tapi kalau ngerasa kehilangan, kenapa dia memilih diam? Kenapa dia nggak langsung datang? Saat bagian ini yang namanya adalah permasalahan psikologi ya. Jika kamu mungkin bertanya tentang kalau dia rindu, kalau dia diam, kalau dia rindu kenapa dia diam? Kenapa dia nggak langsung datang? Mungkin itu menjadi pertanyaan kepada kamu. Kita membahas tentang energinya dia, bahwa orang ini memang lagi menunggu sebuah momen yang tepat, karena di sini ada kartu Knave of Wands, seseorang yang sudah mencatat dan kamu sudah masuk ke dalam list pikirannya dia. Lalu di sini ada seseorang yang sedang mencari sesuatu. Ini mengindikasi bahwa dia memang sedang menunggu sebuah momen yang tepat. Kadang seseorang menahan rindu karena ingin mengekspresikan perasaannya di saat waktu yang baik. Misalnya ketika dia pengen bertemu langsung kepada kamu, dia nggak mau lewat chatting, dia nggak mau lewat telepon, dia pengen
ketemu sama kamu, namun situasinya hubungannya LDR, jauhan, beda negara, beda kota. Tapi yang penting nggak beda alam ya. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa orang ini memang sedang menunggu sebuah momen yang tepat kepada saat bagian. Atau mungkin juga orang ini nggak bisa mengakui bahwa perasaannya dia kepada kamu itu masih ada rasa suka. Mungkin berkaitan diri dia narsistik, atau diri dia itu nggak mau terlihat menonjol bahwa dia itu butuh kamu, atau dia takut ditolak sama kamu. Dan ini tentang masalah harga diri dan juga egonya dia yang terlalu tinggi. Beberapa orang ini memang terkadang tidak ingin terlihat lemah atau terlalu bergantung pada orang lain, sehingga memilih menekan perasaan rindunya sendiri. Ini berkaitan dari harga diri dan juga egonya dia. Atau mungkin juga ada hal-hal yang berkaitan dari keadaan yang tidak memungkinkan suatu bagian. Bisa jadi dia ini memang memiliki sebuah hubungan yang sudah berakhir, terhalang jejak, terhalang jarak, atau ada situasi yang membuat komunikasi ini tidak mungkin dilakukan. Atau mungkin juga keadaan yang tidak memungkinkan adalah ini adalah kisah cinta bersegi-segi, sehingga dia harus terdiam di dalam rindunya kepada kamu, tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasa. Ini yang dia rasa. Lalu di sini ada sebuah ego. Orang ini memang punya ego yang besar banget saat bagian. Dia berusaha kuat dan mandiri. Ada yang merasa bahwa merindukan seseorang adalah bagian dari hidupnya, dan dia yang ngerasain semacam ini memilih untuk sendiri, gak mau bergantung kepada kamu, karena dia terlalu mandiri. Dia terlalu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan itu semua sendiri, padahal pada dasarnya dia butuh kamu. Makanya jangan sok mandiri deh. Jangan sok mandiri. Ya imbasnya kayak gini, kayak seperti dia. Kita tuh butuh orang lain loh, sahabat bagian. Mau semandirinya kita itu masih butuh orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Kita masih manusia. Kita masih manusia, dan ini adalah dia. Berarti artinya ada ego yang memang tinggi, harga diri yang terlalu tinggi, atau mungkin juga sudut pandang dalam hubungan ini adalah cinta yang memang sangat rumit dengan kamu. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Tuh kan mumet sendiri. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini, kayak lagunya siapa tuh, Rosa ya, ku menangis. Ini ada orang lagi nangis, 3 ya, simbolnya 3. Orang lagi menangis, megangin kepala, rambutnya mau dijambak sendiri, dan dia sedang menjerit. Lalu ada simbol sebuah pedang. Pedangnya itu ke atas semua, mengindikasi bahwa orang ini sepertinya memang menangis dan berdoa kepada Tuhan untuk bisa kembali kepada kamu, karena hatinya dia tuh memang benar-benar kayak rasa kosong. Kamu adalah kepingin hatinya dia yang ingin dia cari. Ini simbolnya orang lagi nyari sesuatu. Lalu di sini ada simbol orang yang menangis. Jadi bisa dibilang ini adalah rindu yang benar-benar menepi di dalam perasaannya dia, di dalam kekosongan hatinya dia ketika nggak ada kamu. Oke, mau sampai kapan dia seperti ini ya? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Death. Di sini ada kartu kematian Tutankhamun. Di sini ada kartu Death. Death simbolnya adalah Anubis. Death itu bisa memiliki makna tentang kelahiran kembali saat bagian. Ya, dia bisa muncul kembali kepada kamu. Karena orang ini juga sudah ngelis ya, punya list sendiri bahwa dia harus datang kepada kamu. Suatu saat nanti dia bisa datang kepada kamu. Tapi perlu diingatkan, mungkin dia bukan lagi tipe kamu, mungkin dia bukan lagi orang yang satu vibrasi lagi dengan kamu. Karena masa lalu biarlah hidup di masa lalu. Segala hal yang berkaitan dari hubungan kau dan diri dia mungkin sempat menyematkan sebuah luka dan kecewa yang mendalam, terutama dalam benak kamu. Sekalipun dia datang kepada diri kamu, mungkin kamu hanya sekedar memaafkan. Ya, ini adalah bulan suci untuk sahabat bagian yang beragama Muslim. Apa salahnya memaafkan ya? Tapi bukan semua untuk agama Muslim doang ya. Bukan cuma untuk umat Muslim saja, tapi semuanya kalau misalkan mau memaafkan gak masalah sih sahabat bagian. Kita ambil hikmahnya aja dalam perjalanan di sini agar kita itu jauh lebih bisa dihargai. Dan kartu Death simbolnya Anubis di sini. Ada seseorang yang sedang mencoba untuk meminta maaf kepada Dewa Anubis karena dia pengen dilihat timbangannya itu jauh lebih bersih. Dalam artian dia mencoba ya untuk meyakinkan kamu bahwa aku bukan aku yang dulu, karena dia sudah mempertimbangkan sesuatu dari kejadian-kejadian yang sudah dialami. Tapi segala keputusan ada di diri saat bagian ya.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Hierophant. Saat kebahagiaan, memang ada kesadaran sih yang dia rasakan. Dia sudah menyadari apa yang dia rasa. Dia sudah menyadari tentang apa yang pernah dia perbuat kepada saat kebahagiaan. Sehingga kesadaran inilah yang mendorongnya untuk terhubung kepada kamu. Dan bahkan orang ini sempat menghubungi beberapa anggota keluarga kamu, saudara kamu atau kenalan kamu, untuk memastikan apakah kamu saat kebahagiaan masih bisa menerima dia lagi atau tidak. Dia ini hubungin salah satu anggota keluarga kamu. Karena The Hierophant itu juga memiliki makna tentang orang tua, orang yang lebih tua, atau orang yang lebih bijak, atau orang yang netral. Ini adalah energinya dia. Oke. Kita akan tarik energi selanjutnya menggunakan kartu Dream of Nil Tarot. Karena temanya Egypt ya, jadi Kevin pakai kartunya itu bertema Egyptian semua. Kebijaksanaan dari semesta untuk saat kebahagiaan. Apa yang perlu kamu lakukan ketika rindu yang menepi dalam diamnya kepadamu, yang bisa membuat dia itu muncul kembali kepada kamu dalam tepian rindunya dia. Kebijaksanaanmu. Kita akan cek kebijaksanaan dari saat kebahagiaan untuk menyikapi hal ini. Untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan, kartunya adalah Seven of Wands. Kalau kebijaksanaan dari semesta, kamu pertahankan situasinya yang saat ini saat kebahagiaan. Jangan memudahkan diri kamu untuk membukanya. Memaafkan boleh, tapi untuk membuka hati jangan. Apapun pendirian kamu di sini yang sudah kamu sepakati dari perasaan kamu, dari apa yang kamu rasakan, pertahankan itu. Karena kartu Seven of Wands itu adalah mempertahankan diri. Artinya adalah mempertahankan diri, bukan mempertahankan kekeras-kepalaan kamu atau ego kamu. Kamu hargai rasa sakit kamu, imbas dari perbuatannya kepada kamu. Mungkin memaafkan boleh, tapi Kevin rasa kamu jauh lebih baik ketika nggak ada dia. Kamu jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia tuh rumit orangnya. Saat bagian ada kartu labirin di sini. Dia jauh lebih rumit. Lebih baik kita menyederhanakan cinta. Tapi kalau kamu masih menantang hidup kamu, menantang hubungan ini sama dia, silahkan, monggo. Karena semesta berkata lebih baik kamu ambil keputusan, nikmati hidup kamu yang saat ini aja. Pertahankan apa yang sudah menjadi keputusan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Five of Cup. Saat kebahagiaan, Five of Cup di dalam kartu tarot itu memiliki makna rasa sedih, kerinduan yang terkadang muncul kembali. Ya kalau tiba-tiba kamu juga sering ingat dia, ya wajar lah saat kebahagiaan. Karena dia juga pernah hidup dalam kisah percintaan kamu. Dia pernah hidup di dalam batin kamu. Kamu juga ingat dia, itu wajar. Tapi yang menjadi tidak wajar adalah tidak menghargai rasa sakit dan rasa sedih itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, apa yang semesta hadirkan? Sahabat kebahagiaan. Kartunya di sini adalah Five of Swords. Bukan Five of Swords di sini. Five of Wands. Five of Wands itu identik dengan pertikaian. Simbolnya adalah ada sebuah tombak di sini yang menjulur di tengah, lalu ada sebuah jaring laba-laba. Kalau misalkan ngejalin hubungan sama dia, terjebak lagi dalam jaring laba-laba cinta. Dan ini capek saat kebahagiaan. Apalagi kartunya angkanya adalah 5. Ini ada kartu 5 dan ini ada kartu 5. Five of Cup dan Five of Wands. Kita cek ya. Angel number angka 55 itu apa? 55. Apakah ada pesan tersembunyi dari angka 5? 5. Kita cek angka 55 itu artinya apa sih? Mungkin ini bisa menjadi sebuah petunjuk buat kita semua. Oke, ternyata angka 55 di sini memiliki makna tentang pertumbuhan dan perubahan besar. Ya, perubahan besarnya di sini ketika semesta berkata, ya kamu stay aja dengan keputusan kamu, tetap ada pendirian kamu. Artinya kamu memang sudah tumbuh jauh lebih besar lagi. Ya kamu mungkin memaafkan, tapi untuk menerima dia kembali enggak. Karena kamu sudah tumbuh.
karena kamu sudah naik level, sehingga mungkin dia berada di bawah kamu atau di belakang kamu, sehingga frekuensinya dia harus ningkatin frekuensinya dia untuk lebih bisa mencintai diri sendiri, menyadari, baru bisa seimbang dengan kamu. Pertumbuhan, perubahan besar. Jangan takut menghadapi perubahan. Percayalah bahwa ini adalah bagian dari perjalananmu menuju kebahagiaan dan pencapaian. Perubahan besar mungkin mengakhiri. Terkadang orang takut untuk mengakhiri sebuah hubungan. Kenapa? Karena menyayangkan tentang momen, menyayangkan tentang memori-memori yang sudah ada. Tapi ketika kamu bisa menciptakan keberanian bahwa di dunia ini gak ada yang kekal, ada yang datang, ada yang pergi. Kalaupun berakhir, hidupku tidak akan berakhir semudah itu. Yang berakhir adalah hubunganku. Karena aku sudah menciptakan perubahan besar dalam hidupku, yaitu menciptakan kebahagiaan untuk diriku sendiri, sehingga aku tidak bergantung kebahagiaan kepada orang lain, termasuk dia. Sekalipun dia menyesal kepada diriku, aku memang sudah memaafkannya. Tapi untuk kembali kepada diri dia, tidak semudah itu untuk mengiyakan. Karena aku sudah terbiasa, dan aku sudah berdamai dengan rasa sakit itu. Dan aku tak mau rasa sakit itu kembali terulang lagi. Ini adalah maknanya dari angka angel number 55, dari kartu Five of Cup dan Five of Wand. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah The Sun. Saat kebahagiaan, The Sun di sini artinya adalah kebahagiaan akan datang kepada diri kamu, sekalipun kamu tidak bersama dengan diri dia, kamu akan bahagia. The Sun itu adalah simbol dari pencerahan loh saat kebahagiaan. The Sun itu adalah simbol dari kebahagiaan. The Sun itu adalah simbol dari kekuatan pribadi untuk berani mengambil langkah. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Warrior of Water. Saat bagian Warrior of Water ini seperti kartu Knight of Cup ya, Knight of Cup. Dalam artian saat kebahagiaan, kamu memang sudah beradaptasi di sini. Dia yang mungkin pernah diam cukup lama kepada kamu, membuat kamu ngerasain perasaan kamu yang sebenarnya. Kamu sudah mengenal diri kamu yang terdalam. Kamu sudah menyelami diri kamu yang terdalam. Kamu sudah belajar bangkit. Kamu sudah belajar untuk bisa mengendalikan perasaan dan pikiran kamu. Kamu sudah berada di tahap ini tuh sudah luar biasa loh. Sekalipun gak ada dia, kamu sudah luar biasa di sini. Maka agar menjadi lebih luar biasa lagi, dengarkan suara hati kamu. Ikuti intuisi kamu yang terdalam. Memang terkadang cinta tak harus memiliki. Terkadang di dunia ini memang tak ada yang kekal, termasuk cinta, termasuk dia. Tapi berterima kasihlah bahwa dengan hadirnya dia, aku jauh lebih bisa mengenal diriku sendiri. Oke. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari tema kita hari ini. Dan berkaitan itu semua ada energi zodiak apa, inisial nama apa yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya dia atau zodiaknya kamu, inisial nama dia atau inisial nama kamu. Kalau inisial dan zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Oke, untuk zodiaknya kita akan cek ya saat bagian. Ada zodiak apa saja? Yang pertama adalah Libra, lalu selanjutnya adalah Leo, lalu di sini adalah Gemini, lalu di sini adalah Capricorn, lalu di sini adalah Cancer, selanjutnya di sini adalah Pisces, ada Aries, ada Taurus, lalu di sini adalah Sagittarius, dan yang terakhir di sini adalah Virgo. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial yang pertama ada huruf Q untuk Queen, ada huruf P untuk Papa, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf V untuk Viera, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf T untuk Tango, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf C untuk Charles, huruf Z untuk Zero, dan yang terakhir di sini adalah huruf O untuk Oscar.
Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebagian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.